Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi dan semua sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah wirausahawan dalam perspektif. Perkenalkan, nama saya Gibran Asad Al-Baihaqi Nafis Gonia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok 1, saya adalah Brian Johnson, Gilang Mahardika, Darren Sebastian, dan Adam Gaza Andalusia. Sedangkan dalam rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian, sesi penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya akan membacakan halaman pertama, lalu akan dibacakan halaman kedua oleh Adam, dan halaman ketiga oleh Brian, dan halaman keempat sampai 5 akan dibacakan oleh Gilang Mahardika, lalu halaman ke-6 ditutup oleh Darren Sebastian. Halaman pertama, kreativitas dalam inovatif dalam berwirausaha. Arti dari kata kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Sedangkan arti dari kata inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Hal itu lah yang sejatinya dimaksud para wirausahawan. Yang dimaksud dengan wirausahawan adalah pengusaha, tapi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung resiko, yang mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Fungsi kreativitas dalam proses inovasi merupakan pembangkitan ide, menghasilkan penyempurnaan dan efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem. Jadi ada dua aspek penting pada kreativitas, yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan. Sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Proses tetap sama, namun pendekatan yang digunakan dapat bervariasi. Antara wirausahawan yang satu dan yang lainnya pastilah melakukan cara yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dihasilkan. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka akan semakin baik juga hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Namun memang dalam berpikir kreatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Bagi anak-anak mungkin kreativitas masih sangat luas, karena pemikiran mereka masih dibebaskan, tetapi semakin bertambah dewasanya seseorang, kreativitas seakan-akan telah dikotak-kotakan, dan hal ini menjadi hambatan untuk seseorang berpikir kreatif. Hambatan tersebut bisa berasal dari banyak hal dan faktor, seperti hambatan yang dibuat sendiri. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pendidikan dan budaya. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Apabila ada jawaban yang berbeda, maka akan dianggap salah atau aneh. Hambatan lainnya adalah tidak berusaha menentang kenyataan atau menerima apa adanya. Misalnya orang tersebut terpaku dengan apa yang telah mereka alami selama ini, tidak mau keluar dari batasan-batasan yang ada sebelumnya, dan terpaku pada peraturan-peraturan yang telah membelenggu. Atau hambatan lainnya adalah hambatan yang paling sering ditemukan, yakni takut dianggap aneh atau bodoh. Orang tersebut menjadi tidak berani mengeluarkan ide atau pendapat yang sebenarnya sudah dipikirkan dan ada dalam benak pikirannya, dan orang tersebut juga tidak percaya diri bahwa ide yang ada dalam pikirannya adalah ide yang sesungguhnya memang benar. Hambatan-hambatan tersebut hendaknya diminimalisir atau justru dihilangkan karena dalam berwirausaha.
Kreativitas sangatlah dibutuhkan dan jangan sampai hambatan menjadi permasalahan yang membuat ide kreatif kita tidak berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas wirausaha merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikir. Kreativitas sesuatu yang menuntut pemusatan perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Halaman 5. Selain kreativitas, hal lain yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Dengan inovatif, wirausaha menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi, cara mengembangkan inovasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama tuh adalah wirausaha tersebut harus bisa mengenali hubungan. Nah, banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan baru dan juga berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan juga orang. Untuk membangun kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar untuk pertamanya. Nah, orang yang kreatif itu dia bisa bakal memiliki hubungan intuisi tertentu sehingga dapat mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru. Nah, selain itu juga untuk dapat melakukan kreativitas agar dapat berimajinasi yang inovatif, jadi kita gunakanlah otak bagian kanan, ya. Nah, sedangkan gunakanlah untuk bagian kiri untuk bekerja. Proses kreativitas yang inovatif yaitu meliputi yang pemikirannya logis, analitis, terhadap pengetahuan, evaluasi, dan juga tahap implementasi. Jadi, bila kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan dari kedua otak kita tersebut. Nah, dan yang terakhir, untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, maka kita harus selalu berpikir positif agar dapat menjadi orang yang sukses. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, mohon maaf atas tutur kata jika ada kesalahan paham. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih.